Oke, pemirsa Bitok Banjarmasin Post, kembali bersama kami Bitok Banjarmasin Post. Kita kembali bersama Ketua Pengadilan Agama Tanjung, Bapak Abdullah Lukman. Pak, mungkin kita lanjutkan, Pak. Tadi kan kita bicara masalah sidang isbat gitu. Nah, mungkin ada beberapa, mungkin ada pemirsa kita yang mungkin ingin tahu apa sih sebenarnya yang menjadi syarat-syarat untuk mengikuti sidang ini. Artinya mereka sudah nikah beberapa tahun, sudah punya anak, tapi tidak ada surat nikah gitu. Mungkin apa yang bisa diikuti gitu. Baik ya, Pak Kamardi, isbat nikah ini memang unik ya. Artian orang menganggapnya sederhana, pelik implikasinya. Jadi pernikahan yang terjadi sebelum tahun 74 itu, belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, itu pernikahan itu yang boleh salah satunya ya, yang boleh diajukan isbat nikah. Kemudian pernikahan yang karena kelalaian atau petugas tidak mencatatkan secara resmi, itu bisa diajukan isbat nikah juga. Begitu juga dengan masyarakat yang memang sangat beralasan ya untuk berbagai kendala misalkan. Dia bisa mengajukan, sederhana saja mengajukan itu. Seperti perkara biasa, sebenarnya daftar. Nanti bikin surat permohonan, nanti dijelaskan di surat permohonannya itu peristiwa nikahnya. Syarat hukum pernikahannya, misalkan di mana nikahnya, kapan, tanggal, bulan dan tahunnya, di desa apa gitu ya. Itu perlu verifikasi tadi, Pak? Ya, perlu verifikasi. Kemudian itu siapa penghulunya ketika itu, siapa walinya, ataupun hingga ada saksinya siapa gitu kan, ada maharnya berapa gitu. Juga status yang bersangkutan apa ketika menikah itu. Statusnya bujangan, dan pria duda atau janda, dan pejaka atau perawan gitu kan. Itu dia nanti ketika persidangan itu diperiksa. Sederhana saja. Nah, mungkin tadi Pak, ada banyak sebagian orang mungkin menganggap remeh sebenarnya ini. Remeh sebenarnya. Sebenarnya padahal itu ada sangat penting bagi administrasi kependudukan. Betul, juga. Mungkin ada juga mungkin secara pribadi mereka juga sangat diperlukan untuk hal-hal yang tertentu. Mungkin hal-hal tertentu itu apa ya, Pak? Yang bisa dijelaskan itu? Itu karena mungkinlah kesadaran masyarakat yang kurang ya. Sebenarnya kayak buku nikah itu kan pintu masuk segala urusan kita. Itu mungkin segala urusan administrasi kependudukan kita pasti ketika dicari buku nikah. Dari buku nikah lahir KTP, dari akta kelahiran, dari buku nikah lahir KTP, akta keluarga gitu kan. Bahkan ketika kekinian kan kita berurusan mau umrah, mau haji kan cari orang buku nikah. Kalau tidak ada buku nikah nggak bisa apa-apa, nggak bisa atau mungkin mau ke Banjarmasin dari Tanjung kan, nginep di hotel ketangkap hansip kan. yang mungkin sangat krusial kepentingan itu ya. Jadi melalui program Gembar ini sekali lagi memang ini menurut saya selaku pimpinan saat ini memang program yang patut dilangsungkan diteruskan gitu. Karena saya berpikir dalam kaidah usul fikih itu al-muhafazatu ala qadami sholih wal ahzu bi jadil aslah. Jadi tradisi yang lama yang baik itu harus kita pertahankan. Nggak ada. Itu komitmen saya. Nggak ada ego-ego Karena memang semangatnya saya sebelum di satker lain juga seperti itu, membangun seperti itu. Hingga kita mengembangkan saja lagi. Mengembangkan yang penting tuh konsistensi ya. Terus berkelanjutan gitu ya. Kemudian supaya dinamis lah pergerakan program ini. Dan kami juga dalam program Gembar ini bekerja sama dengan pemerintah daerah. Memang dari Pemkab Tabalong, dalam hal ini Pak Bupati Pak Dr. Anang Sebani sangat mendukung sekali program ini. Jadi dalam beberapa kegiatan beliau selalu mensupport ya, selalu support. Bahkan terakhir kami juga telah
membangun MOU dengan 9 instansi terkait. di Kabupaten Tabalong guna mendukung program pengadilan agama. Salah satunya Gembar ini. Dengan Polres, dengan BPN, dengan Dukcapil, Dinas Sosial, BNPB, ada 9 itu, 9 satuan kerja yang bekerja sama, artinya mendukung penuh dengan Kementerian Agama juga. Nah mungkin Pak, selain di Bintang Ara itu mungkin daerah-daerah mana saja yang sudah dicapai oleh dengan program Gempar ini gitu? Ada apa di sana gitu? Mungkin ada beberapa yang mungkin program sudah dijalankan di daerah situ. Kalau di tahun 2021 ya kemarin itu kami melaksanakan di Kecamatan Bintang Ara ya, tapi ada di desanya kan banyak itu ya. Nah, jadi melibatkan beberapa desa, tempatnya di Desa Panaan tadi. Kemudian ini juga kami ke depan ini kemarin minggu yang lalu kami sudah turun ke lapangan ke Kecamatan Muarauya ya, kecamatan yang arah ke Kaltim itu. Kecamatan Jaro juga perbatasan itu ya, yang jauh aksesnya dari pengadilan. Itu sudah melakukan verifikasi juga. Insya Allah paling lambat akhir bulan ini kita laksanakan pelaksanaan sidang sana. Dan sebelum Ramadan tadi kami ke Desa Salikung. Itu memang juga aksesnya sangat sulit. Bahkan itu tergantung cuaca ya. Ada jalur sungai, ada jalur darat. Nah, kemarin kami pas kebetulan bisa lewat jalur sungai. Aku lewat yang arusnya cukup deras ya. Jadi perjalanan 1 jam lebih menuju anunya tuh. Tapi memang kelebihan Tabalong ini memang karena desa Kabalong, Tanjung, Tanah Ujung ya, bilang itu daerah-daerahnya tuh banyak yang belum tersentuh Mas. Jadi kalau dikembangkan wisata bagus betul. Jadi kami itu memang adalah hiburan ya, samping melaksanakan ada suka dukanya jalan-jalan itu ya, melaksanakan tugas sosialisasi, verifikasi tadi kan, kemudian sidang itu ada rekreasinya juga refreshing sekalian, refreshingnya itu sambilan gitu ya. Jadi satu kali tim itu Pak, berapa orang Pak yang diturunkan oleh Pengadilan Agama Pak? Kalau sidang terpadu itu kan kerjasama ada dengan satker lain, dengan satuan dengan Dinas Sosial, dengan Dinas Dukcapil, dengan Kementerian Agama, dengan PNPB tadi. Nah, ini mereka dilibatkan. Jadi kemarin ada sekitar 20 tim. 20 orang ya. Yang terakhir tuh. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan juga Pak dari masyarakat Pak. Kan ini program dari Pengadilan Agama gitu. Ada juga yang beranggapan bahwa sesuatu itu pasti bayar. Bayar. Apakah mungkin ini ada gratis atau bagaimana Pak? Iya. Masalah bayarnya sensitif juga. Kalau salah paham. Makanya kan kalau datang jauh-jauh buat apa sih ikut program ini kalau memang juga bayar gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada bisa dijelaskan Pak. Baik. Kemarin yang sidang terpadu tahun 2021 ya di Desa Panaan itu Kecamatan Bintang Ara. Itu kami bekerja sama dengan P3. Itu ada Basnas, ada sebuah yayasan di Jakarta juga mensupport kegiatan itu. Jadi semua biaya digratiskan. Nah, ini penting nih. Penting nih bagi nanti masyarakat. Juga kami akan datang ini, kami bangun juga chemistry itu dengan instansi, dengan satker atau stakeholder lain yang bisa mendukung program ini. Tapi sebenarnya di Pengadilan Agama juga ada istilah perkara prodio gitu ya. Memang ada yang terbatas dalam setiap tahun tuh ada sidang keliling tadi kan. Sidang keliling itu sidang di luar gedung maksudnya. Kemudian prodio tadi dan sidang terpadu. Sidang prodio tadi kan itu dikhususkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu. Itu sebenarnya kalau yang bersangkutan punya surat keterangan dari kepala desa, ya bisa ngajukan gratis. Gratis. Oke. Dan yang di desa ada verifikasi juga kan, karena memang data kalau di pusat itu di badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung itu kan mereka ada kerjasama MOU dengan Dinas Sosial di sana, ada aplikasi data berbasis kemiskinan. Jadi kita tinggal ketik
NIK-nya itu yang bersangkutan atau masyarakat kategori bina atau penerima bantuan apa lawan itu. Oh iya. Nah Kalau mungkin memang kalau misalnya ada swasta yang bisa bekerja sama bisa nggak? Bisa. Misalnya kan pihak ketiga tadi ada swasta yang mungkin menanggung semua biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dalam sidang ini gitu. Betul. Jadi masyarakat bisa digratiskan. Mungkin bisa seperti itu, Pak. Iya, bisa betul. Ya tadi saya jelaskan dari sebelumnya kan di tahun 2021 pernah terjadi seperti itu. Selama memang tidak ada kepentingan dengan pengadilan agama yang tidak mengganggu independensi kami. Ya itu maksudnya. Tidak ada kepentingan selubung di belakangnya. Artinya murni untuk membantu masyarakat mungkin. Itu yang tapi kita bisa pahami itu kan. Kalau politis ya kita pertimbangkan juga kan, atau misalkan mengganggu maksud intervensi kepada badan peradilan ya kita tidak mau kan.